Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 30 November 2021 kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta salah satu murid Tuhan, yaitu Santo Andreas, di mana Santo Andreas sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi penjala manusia. Dan kalau kita baca Injil kita, memang dalam banyak kesempatan Andreas tampil dalam saat-saat penting. Misalnya, dalam peristiwa mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang, Andreas memiliki peranan dalam memperkenalkan seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 8 sampai 9. Andreaslah pula yang juga membawa Simon Petrus saudaranya, yang kemudian disebut Petrus sang batu karang, langsung bertemu dengan Yesus. Oleh karena itulah Santo Beda ini menjuluki Andreas sebagai sang pengantar kepada Kristus. Menurut tradisi, Santo Andreas wafat sebagai martir di Patras Akaia, Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire. Saltire itu adalah salib berbentuk X selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada banyak orang yang datang dan menyaksikannya. Ia tidak dipaku, melainkan hanya diikat pada salib berbentuk X itu, sehingga ia lebih lama menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Dan salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang sebagai salib Santo Andreas. Saudara-saudariku yang terberkati, kutipan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini juga menggambarkan bagaimana Andreas adalah orang yang sederhana dan biasa. Ia sebagai seorang nelayan sederhana yang mengandalkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan yang ia dapatkan di danau Galilea. Maka di saat Tuhan memanggilnya, dengan segera ia meninggalkan jala dan perahunya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terberkati, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita mungkin juga tidak terlalu berbeda dengan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Andreas dan juga Simon. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, sering memanggil kita di tengah-tengah keseharian kita ketika kita melakukan pekerjaan dan aktivitas harian kita. Dia memanggil kita dengan cara yang tidak terduga dalam rangka pelayanan semakin nyatanya kerajaan Allah. Maka kita meyakini pula bahwa di dalam keseharianmu, di dalam pekerjaan,
kita pun bisa menemukan saat di mana Tuhan menyapa, saat di mana Tuhan menguatkan kita dan serta mengingatkan kita untuk mengamalkan ajaran cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Andreas, Rasul-Mu telah menjadi pewarta dan gembala. Semoga ia senantiasa mendoakan kami untuk memohon pertolongan rahmat-Mu. Semoga lewat sikap, sapaan, dan tindakan kami, banyak orang pun semakin mengenal dan mengasihi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas, doakanlah kami.